3. Curhatan hati Melly pada ibu. Motor Lina terus melaju menyusuri sepanjang jalan menuju arah pemakaman umum. Di sepanjang jalan yang mereka lewati, berjajar pedagang kembang menawarkan dagangan mereka. Melly sedikit menepuk pelan punggung Lina, memberi tanda agar Lina berhenti sebentar. "Ada apa lagi, Mel?" Lina menghentikan laju kendaraannya. "Aku mau beli kembang untuk ibuku," balas Melly turun dari sepeda motor milik Lina. "Coba tanyain, siapa tahu pedagang bunganya menjual kembang janda robek." Lina sedikit berteriak karena Melly sudah berada beberapa langkah menjauh darinya. "Mereka menjual bunga untuk orang yang sudah wafat, bukan menjual bunga janda-jandaan seperti kau bilang itu." "Ada-ada saja sih kamu, Lina." Melly sedikit memalingkan wajahnya ke arah Lina. "Sudah tahu ada toh, kan kamu gak rugi juga kalau cuma nanyain. Lagian aku yang beli, bukan pakai uangmu juga kali," balas Lina lagi, tapi sudah tidak ditanggapi oleh Melly. Tidak lama kemudian Melly datang membawa seikat mawar merah dibungkus plastik yang sudah ditata sedemikian rupa hingga bentuknya terlihat sangat cantik dipandang mata. "Pesananku ada enggak?" Lina sambil menatap Melly. "Ada," Melly dengan santai. Ada apa?" balas Lina balik. "Ada keluar," kata penjualnya. "Janda robeknya lagi keluar bekerja, ntar malam baru balik." Melly terbahak-bahak membuat Lina membulatkan matanya. Dasar janda gatal." Lina menghidupkan mesin motornya dan mulai menjalankannya setelah Melly sudah duduk di belakang kursi penumpang. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di depan sebuah pemakaman umum yang terbilang luas. Jajaran batu nisan berwarna putih tampak dari luar, di mana kini mereka sedang berdiri. "Mel, kalau kamu selesai ziarah kubur ibumu, telepon aku ya, nanti aku jemput. Takutnya para preman itu datang lagi untuk balas dendam padamu." "Terima kasih, Lin. Walaupun kamu cukup menyebalkan, tapi hatimu baik. Aku senang berkawan denganmu." "Aku juga senang berteman denganmu, Mel, walau kamu rada-rada aneh." Lina sembari tersenyum. "Apaan sih, lo tuh yang aneh. Ini kembalinya buat kamu saja." Melly memberi 1 lembar uang merah pada Lina. "Nah, sifat seperti ini yang paling aku suka dari kamu, Mel. Kamu tidak pelit pada kawanmu sendiri." Lina langsung merampas uang tersebut dari tangan Melly. "Kalau masalah uang, kamulah jagonya dalam merayu. Sudahlah, berdebat denganmu tidak bakalan kelar sampai besok pagi." Melly melangkah masuk ke dalam pemakaman, meninggalkan Lina sendiri di sana. "Woi, salam sama Bibi ya. Katakan kepada beliau kalau kamu mempunyai teman selembut malaikat yang siap menjagamu di dunia ini," teriak Lina ke arah Melly yang sudah memasuki area pemakaman. Melly tidak mempedulikan teriakan Lina. Pikirannya hanya fokus untuk menemui pusaran ibu dan menceritakan kehidupannya yang selama ini ia jalani sendirian walau mempunyai ayah, tapi tidak pernah mempedulikan sama sekali. Tidak lama kemudian Melly tiba di sebuah makam yang dilapisi tegel berwarna putih bersih. Makam ibunya sudah Melly rombak untuk memberi kesan kalau makam itu masih sering dikunjungi oleh keluarganya. Pertama-tama Melly meletakkan bunga mawar yang tadi ia beli di atas makam ibunya, lalu mengucapkan, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahu mustaqdimina mina wal mustakhirin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa as'alullaha lana walakumul afiyah." Kemudian nampak dari sana mulut wanita cantik itu sedikit bergetar membaca tasbih, takbir, tahmid, serta zikir. Kemudian Melly melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah semua tata cara berziarah kubur Melly sudah lakukan, Melly kemudian mencabuti rumput kecil yang tumbuh di sekitaran makam ibunya, lalu duduk sambil mengelus batu nisan ibunya yang berdiri kokoh di atas makam itu. Lama Melly mengelus lembut batu nisan ibunya hingga tidak terasa
Air matanya sudah membasahi pipinya. Hatinya seolah-olah mengatakan kalau ibunya masih berada bersamanya, walau tak terlihat oleh mata. "Bu, apa kabar?" Melly harap ibu baik-baik di alam sana dan selalu mendapat tempat yang terindah di sisinya. Amin. "Bu," Melly datang lagi membawakan bunga mawar kesukaan ibu. "Tentunya ibu senang, bukan?" Melly mencoba tersenyum, tapi matanya tidak. Air mata Melly terus mengalir dari kedua sudut mata indahnya, menyerupai anak sungai yang tidak bertepi. "Ibu, Melly sudah punya rumah baru, dan tidak ada lagi yang berani mengusir-usir Melly dari sana. Sama seperti waktu kita bersama dulu. Hampir setiap emperan toko kita tempati karena selalu diusir oleh pemilik kos. Walau terbilang sangat sederhana, tapi Melly bangga memilikinya, karena itu hasil jerih payah keringat Melly sendiri." Melly kembali mengingat penderitaan bersama ibunya beberapa tahun silam. "Bu, apa ibu masih ingat kejadian 7 tahun silam, di mana Melly hampir mati karena ditikam oleh preman yang kita tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka ingin membunuh kita berdua. Tadi Melly bertemu mereka lagi, tapi sudah Melly beri efek jerah pada mereka. Ternyata ilmu bela diri yang ibu ajarkan saat itu sangat membantu Melly dalam menghadapi penjahat seperti mereka itu. Bu, sekarang ibu tidak usah khawatir lagi dengan Melly. Melly sudah banyak teman baru dan baik-baik pula. Ada Giselle, istri pengusaha terkenal di kota ini. Ada Rindu, kepala pelayan di restoran milik suami Giselle. Dan ada si bawel Lina. Mereka bertiga itu siap menolong Melly saat Melly dalam kesusahan." Lama Melly terdiam di sana hingga ia bangkit dari tempat duduknya. "Bu, Melly pamit ya. Bila ada waktu, Melly kesini lagi untuk berbincang dengan ibu. Melly akan selalu memanjatkan doa untuk ibu agar ibu selalu mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin." Melly mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sebelum beranjak ke tempat itu, Melly terlebih dahulu tersenyum kepada makam ibunya. Melly melangkah menuju arah pintu keluar pemakaman itu. Tapi belum juga beberapa kali Melly mengayunkan langkah kakinya. Tiba-tiba ia berhenti sejenak karena kedua bola matanya menangkap sosok yang sudah tidak asing lagi baginya. Kenapa si kura-kura ninja itu ada di sini? Terus, siapa makam yang ada di hadapannya itu? Apa itu makam almarhum ibunya, seperti yang diceritakan Ibu Panti waktu itu? Melly dengan beberapa pertanyaan yang memenuhi kepalanya.